Sebenarnya kapan sih waktu terbaik untuk kita itu terbuka dengan orang tua mengenai pasangannya kita gitu? Maksudnya apakah ketika misalnya baru mulai mau PDKT atau ketika baru tertarik aja sudah harus kita sampaikan, atau ketika kita sudah tahu oh kayaknya ini bakal jadi the one and only-nya aku deh, baru aku ngomongin ke orang tua. Nah, jadi sebenarnya kapan nih waktu terbaik untuk kita bisa kasih tahu dan atau kenalkan ke orang tua? Cie. Pada nungguin ya? Oke, nah pasti pada nungguin banget nih, apalagi episode kemarin itu seru banget gak sih? Pastinya itu seru banget. Nah, kok kita nih masih penasaran banget nih sama kehidupan dari pasangan ini dong, pastinya. Tentunya. Kita mau nanya nih kok. Waktu Koko dulu pertama kali nyatakan cinta ke C Dewi itu gimana kok? Kalau dulu waktu nyatain cinta ya mungkin agak konyol juga sih. Pakai pantun dulu. Wow. Kalau boleh tahu gimana tuh? Gimana? Mahal ini, mahal. Oke. Mahal tapi receh. Waktu itu sih lagi ini sih, pas kebetulan lagi keluar sama temen kan. Waktu lagi keluar sama temen, lalu chat sama Dewi. Waktu lagi chat sama Dewi, iseng ditanyain sama Dewi kan, mau kemana kok? Terus saya cuma bilang, oh mau nongkrong, saya bilang begitu. Terus si Dewi bilang gini, loh nongkrong di mana? Kan dia penasaran tuh. Terus saya ketik, mau nongkrong di hatimu gitu. Mau enter kan takut. Terus ya udah saya enter. saya Bukan send. kamu kirim itu loh, emo itu loh. Oh Emo iya, saya yang salah ternyata. yang apa tuh stikernya lain itu loh. Oh, yang lupa itu. brown sama siapa itu loh. Ya saya lupa itu. Dia yang ada itunya. Nah yang paling ingat Tulisannya. waktu itu cuma kirim pantun itu aja sih. Yang kirim pantun lalu send. Itu takut sih karena sekarang atau enggak. Cuma pemimpin pada waktu itu memang sudah tahu sih. Ya udah akhirnya send. Atau kalau yang detailnya mungkin C Dewi yang lebih tahu ya, lebih ngerasain dia. Detailnya ya itu kaget kan dia soalnya tulisannya itu boleh nongkrong di hatimu. Ya apalah itu kayak gitu kan. Terus boleh nggak nongkrong di hatimu kalau nggak salah kayak gitu loh. Terus habis gitu deg-degan kan, jadi cewek harus gimana, jawab atau enggak ya gitu. Yang saya lakukan tidak langsung membalas, langsung tak taruh, enggak tak balas, langsung saya mengambil pel-pelan. Oke, Saya ngepel siap. sambil berdoa. Tanda salah tingkah. Tuhan, ini harus jawab apa ya, ini harus kayak gimana ya, pemimpin sudah tahu. Terus tapi dia serius atau enggak, soalnya kan Ko Ardi tuh orangnya bawaannya tuh suka bercanda gitu Iya. loh. Jangan-jangan cuma di PHP-in. Ya kan, jadi ya udah berapa jam ya itu 2-3 jam lama pokoknya, agak malam gitu lah, jam 9-an pokoknya Saya di baru ghosting hari itu. Oh siap. di ghosting pokoknya. Ya udah ada tenangan pikiran, jangan kayak ya pasti waktu itu kan malu kan ya kalau cewek dinyatain perasaannya, tapi coba kayak cooling down dulu, terus habis gitu ya itu baru memberanikan diri tanya gitu loh maksudmu ngomong ini tuh apa gitu. Aduh, Mau sungguh tahu lebih sangat. lanjut ya nanti ya. Mungkin nanti sesi pribadi lah ya bersama dengan Iya, mereka. mungkin. Oke, nah terus habis itu Ko Ardi sendiri yakin gak sih kalau waktu itu C Dewi bakal bilang iya atau enggak gitu? Jujur, Jujur. yakin dong. Oh sih, Waduh. mantap nih. Ini nih. Sungguh sangat Kepedean percaya yang sangat diri. luar biasa. Ini gua suka. Jadi nih, itu gua harus suka. optimis. Kan? Oke, siap. Iya. Tapi Geluh, kalau kamu digituin mau nggak kira-kira? Wow. Coba kasih pantun dulu. Aduh, ini nih. Mungkin nggak di sini kali ya. Yo komen dulu. Saya pikir-pikir dulu. Oke, nah C Dewi kenapa bisa yakin nih akhirnya memilih Ko Ardi sebagai he's the one and only gitu. Apa yang membuat Cece yakin dan apa yang kata pertama dari orang tuanya Cece mengenai Ko Ardi? Oh, kalau yakin ya karena sudah lihat buah-buahnya itu setiap hari, kayak bagaimana dia memperlakukan, bukan hanya memperlakukan saya secara pribadi, tapi memperlakukan orang tuanya, nggak tahu ya, keluarga gitu ya. Karena waktu itu belum terlalu kenal dekat, terus sama teman-temannya. Jadi udah terlihat dari buah-buahnya yang cukup teruji nih gitu loh. Memperlakukan orang yang tidak dia kenal gitu. Jadi ya udah mantap gitu. Waktu sama orang tua juga sebelum kita jadian, sebelum kita
melangkah ke tahap pacaran, memang kan saya tahu kalau Ko Ardi ini profesinya adalah hamba Tuhan gitu kan. Nah, enggak semua orang tua itu mau kalau istrinya anaknya itu akan punya suami hamba Tuhan. Apalagi waktu itu orang tua itu pesan, nanti kamu kalau punya suami harus jadi bisnismen ya, pengusaha dan lain sebagainya. Nah, sedangkan Ko Ardi ini kan hamba Tuhan. Jadi waktu itu ya memang ngobrol sih sama orang tua kalau aku lagi ada tertarik nih sama seorang cowok, tapi dia adalah hamba Tuhan kayak gitu loh. Gimana? Boleh nggak gitu kan? Ternyata orang tua oke. Habis itu yang kedua juga ngobrol tentang ini tato. Kalau nggak semua orang tua ya kan, maksudnya tahu juga keluarga aku secara pribadi itu bukan keluarga yang ya bisa punya kebiasaan yang tato sana, tato sini gitu ya, gelang kaki itu nggak terlalu biasa. Terus habis gitu ngobrol, oh ya Mi, kalau Ko Ardi ini ada tatonya gitu kan, tatonya itu kelihatan gitu kan di tangan, di sini. Terus habis gitu ya ternyata orang tua bilang, oh itu kapan tatonya? Ya dulu sih sebelum kenal Tuhan, sebelum bertobat gitu. Oh ya nggak apa-apa, itu kan masa lalu gitu. Jadi ya oh ternyata oke ya kayak gitu. Jadi ya puji Tuhan, mantap orang tua kasih lampu hijau. Asik. Luar Oke. biasa. Yo, kalau gini kok, misal waktu pertama kali nih ketemu dengan orang tua dari si Dewi, Ya. ada nggak kok tips-tipsnya untuk kita sebagai apalagi cowok-cowok nih untuk bisa meluluhkan hati calon mertua? Itu kira-kira gimana tuh kok? Yang penting begini, waktu kita belajar, waktu datang ke orang tua calon pasangan begitu, enggak tahu entah sudah pacaran atau belum. Jadi lebih baik kita datang dengan sikap yang gentle gitu loh. Oke. Jadi kan banyak sekali contoh anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Mereka jemput calon pacarnya atau pacarnya kadang-kadang cuma di depan rumah, tinggal bel-bel doang, udah di miss call suruh keluar. Nah, itu enggak Yes. gentle. Oke. Harusnya datang, masuk dong, masuk ke rumahnya. Masuk ke rumahnya juga jangan dengan tangan hampa. Hati hampa ya udah boleh juga gitu ya. Kadang jangan dengan tangan hampa. Oke. Kita bawa kue atau something lah ke orang tuanya. Terus izin pamit juga kan. Kalau mau ngajak keluar nih, mau ngajak keluar ya izin. Boleh enggak saya mau keluar sama Dewi atau siapa begitu kan untuk nonton atau makan atau apa begitu, ya udah silahkan gitu loh. Terus waktu datang ke rumah pun juga jangan kikuk gitu loh. Jadi ya apa adanya, yang ngobrol, ramah, sikapnya kita itu, attitude-nya kita benar-benar harus dijaga sih. Supaya itu kan kesan. Iya, iya. Jadi pada waktu kesan pertama orang tua lihat, wah anak ini good ya, anak ini baik ya, sikapnya oke. Jadi pada waktu nanti bilang, boleh enggak kalau aku nikahi Dewi? Oh, siap. Enggak perlu susah, langsung oke. Jalan. Langsung Lampu hijau. lampu hijau. Gini kok, apa namanya? Ini kan banyak ketika orang udah mulai minta gitu kan, minta pasangan ke orang tuanya, so pasti itu akan sangat gemetaran dan nervous pastinya. Nah, ada lagi salah satu hal yang biasanya tuh sangat dipermasalahkan, yaitu tentang perbedaan ras atau suku itu sendiri. Nah, kalau C Dewi dan Ko Ardi untuk menyikapi ini tuh gimana? Lebih Ko Ardi aja ya. Kalau beda-beda ras atau suku begitu ya, suku kadang mungkin satu Chinese, satunya mungkin entah dari suku Jawa atau suku apapun juga begitu ya. Yang paling penting ini tetap libatkan orang tua, itu tidak bisa dipungkiri. Jadi sebelum membangun hubungan lebih jauh, sarannya adalah komunikasikan dengan orang tua. Oke. Kayak contoh Pimi, aku ini lagi deket nih sama satu cewek nih. Kalau dulu saya juga begitu, saya kasih tahu. Kalau saya deket sama orang ini bagaimana, dan dia kalau kebetulan C Dewi ini Chinese, papanya belum benar Chinese tapi dari mak ya, itu ada Jawanya juga begitu kan, matanya C Dewi lebih belok. Kalau saya tuh udah benar-benar ya begini, lahir udah begini gitu ya, saya udah begini gitu. Minimalis gitu ya kok. Jadi udah saya sampaikan dari awal begitu kan, pokoknya gimana menurut pandangan dari orang tua gimana, kasih tahu. Ya udah orang tua oke. Bahkan waktu itu papi pernah ngomong juga, papi itu enggak masalah lu mau nikah sama orang dari Madura, orang mau dari Papua, Ambon dan lain sebagainya, apapun sukunya, yang penting kamu sama-sama saling mencintai, ya sudah, papi senang. Jadi benar-benar kayak kebuka gitu loh. Padahal dulu sama papi juga enggak terlalu deket hubungannya. Ternyata waktu libatkan orang tua malah dikasih satu pemikiran yang baru. Ternyata orang tua benar-benar support. Jadi malah kita lebih plong, lebih enak kan gitu. Lalu kalau nanti ada konflik nih, contoh ya, orang tua enggak setuju.
tetap ya jangan terburu-buru, dikomunikasikan juga. Terkadang kan tiap orang itu punya kelebihannya. Misal, tidak perlu dipaksa juga, sambil dicoba pelan-pelan. Kalau memang akhirnya memang tidak bisa dipertahankan, orang tua benar-benar kayak ya ada beberapa orang yang mungkin kayak kolot dan lain sebagainya begitu. Saya rasa juga perlu dipertimbangkan karena kan tetap berkat itu kan turun dari orang tua. Yes. Gitu. Tapi ini sih poin yang Gak usah rebutan. Oh iya. Monggo silakan. Oke, jadi tapi ini poin yang menurut aku pribadi sangat luar biasa karena ya membuka komunikasi dan juga keterbukaan tuh nggak hanya dengan pasangan kita, tapi kita dengan orang tua juga perlu agar ya dari awal kita juga udah dapat lampu hijau dan rambu-rambu yang penting menurut aku sih. Oh, tapi tadi juga menarik sih kok. Sebenarnya kapan sih waktu terbaik untuk kita itu terbuka dengan orang tua mengenai pasangannya kita gitu. Maksudnya apakah ketika misalnya baru mulai mau PDKT atau ketika baru tertarik aja sudah harus kita sampaikan, atau ketika kita sudah tahu oh kayaknya ini bakal jadi the one and only-nya aku deh, baru aku ngomongin ke orang tua. Nah, jadi sebenarnya kapan nih waktu terbaik untuk kita bisa kasih tahu dan atau kenalkan ke orang tua? Sebenarnya lebih cepat lebih baik, apalagi kalau kita sudah punya perasaan gitu ya, sudah punya kayak perasaan, tidak ada salahnya karena orang tua kan juga mereka diberi insting sama Tuhan juga, jadi tidak ada salahnya ya tanya aja, tunjukin fotonya sambil doakan. Tunjukin aja ke orang tua. Ini yang saya lakukan, Jadi saya tunjukin fotonya Dewi pada waktu itu, saya tunjukin ke orang tua. Oh gini, ya, tapi sambil saya mulai kasih apa namanya trigger juga kan, bisa bilang begini, anaknya baik anaknya begini, saya ceritakan gitu, jadi kan minimal mami oh iya ya baik ya, jadi akhirnya terhipnotis. Jadi ya cerita apa adanya, nanti kan dari orang tua juga akan mulai ada gambaran. Lalu kalau memang udah mulai mau serius ya udah diajak main ke rumah gitu, diajak main ke rumah supaya orang tua juga kenal. Tapi berarti jangan juga terlalu buru-buru untuk cepat datang ke rumah, bawa ke rumah gitu ya kok ya. Oke. Nah, tadi kita juga udah kulik-kulik nih dari pasangan yang sangat luar biasa ini. Nah, terus habis itu kita juga mau menyambung ke 500 pertanyaan yang masih banyak banget yang belum kita jawab. Jadi kita akan masuk ke segmen Kak mau tanya dong. Oke. Kompak ya. Kompak banget. Semakin Harus dapat dong kita. Semakin dapat chemistry-nya. Luar biasa ya. Astaga, ya ampun. Ini loh foto ini loh. Itu foto waktu keren-kerennya, Jom.